Teman-teman selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Afif Fauka. Jadi gini teman-teman, kalau kita punya satu project yang dikerjakan oleh tim, kemudian kita sebagai owner, kita pasti perlu banget satu aplikasi untuk memanage pekerjaan yang akan kita berikan ke anggota tim kita. Yang dimana kita pasti tahu pekerjaan yang kita berikan ke anggota tim itu pasti berbeda-beda. Maka secara otomatis mungkin tenggat waktunya berbeda, dan berdampak nanti ujungnya report yang diberikannya juga berbeda. Jadi, kita butuh banget satu aplikasi yang mampu memonitoring pekerjaan dari anggota tim dan kemudian juga sekaligus yang mampu memanajerial pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga harapannya dengan aplikasi ini kita mampu mengerjakan proyek itu sesuai dengan tenggat waktunya. Di video kali ini dan beberapa series ke depan, kita akan coba bikin sebuah aplikasi tentang project management. Jadi nanti isinya si aplikasi ini dia akan mampu memanajerial dan juga memonitoring dari pekerjaan anggota tim kita. Contohnya kayak gini, kita punya satu project. Nah, posisi kita sebagai owner. Kemudian nanti si owner ini akan melakukan invitation kepada collaborators atau anggota timnya gitu ya. Nah, setelah anggota timnya merespons dan menyetujui invitation tersebut, maka selanjutnya si owner ini dia akan membuat beberapa job, lalu sekaligus mendistribusikan job tersebut kepada si owner dan juga kepada anggota timnya. Nah, nanti outputnya si owner ini dia akan mampu melihat monitoring dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota timnya. Kurang lebih kayak gitu skemanya. Biar teman-teman gak bingung, kita langsung mulai untuk mendemonstrasikan aplikasi yang akan kita kerjakan nanti. Saya punya satu akun owner. Nah, setelah kita login, seperti biasa halaman pertamanya itu dashboard ya. Nah, jadi dashboard ini menampilkan informasi yang singkat, padat, dan jelas. Simpelnya sih dari mulai project yang udah beresnya udah berapa, kemudian jobs, kemudian ada invitation, dan juga performance score. Nah, performance score ini dia akan bernilai 100% kalau setiap job dari user tersebut sudah terselesaikan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Fitur selanjutnya yang akan kita buat itu adalah project. Nah, di sini kita akan melakukan manajemen project. Jadi teman-teman bisa pertama kali itu memfilter data projectnya berdasarkan priority, bisa high, medium, atau low gitu. Atau ke semuanya seperti ini. Kita coba untuk bikin project baru ya. Di sini kita bisa pilih teksnya kira-kira ada apa aja gitu ya. Nah, kalau udah kita save aja. Lalu data project barunya akan dibuat seperti ini teman-teman. Untuk memanage job dari project yang sudah kita buat, sebagai contoh kita bisa klik aja manage job yang seperti ini. Nah, di sini baru kita lakukan, misalkan pertama mengirimkan invitation sebagai kolaborator. Nah, kita tinggal cari aja usernya. Seperti ini, kemudian kita send invitation. Nah, kayak gini ya. Invitation send successfully katanya. Nanti di sini kelihatan kita udah ngirimin invitationnya ke siapa gitu ya. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja invitation tersebut dikonfirmasi oleh si usernya. Kalau udah dikonfirmasi berarti usernya akan jadi kolaborator di sini. Selain itu, kita juga bisa banget untuk bikin job baru, terus kita distribusikan ke kolaborator kita gitu. Misalkan job barunya adalah membuat data dummy gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja dari kolaboratornya mau siapa gitu. Misalkan user 2, prioritinya dia high, kayak gini. Terus kita save aja. Nah, maka nanti akan muncul data seperti ini teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya itu kita bisa bikin juga mereview hasil pekerjaan dari kolaborator kita. Sebagai contoh ini dari user 2 ya. Dia punya jobnya itu adalah membuat perancangan UI UX katanya kan. Due date-nya tanggal sekian, kemudian statusnya udah komplit, kita tinggal cek apa yang sudah dia kerjakan. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Berarti kita tinggal buka aja nih working space-nya. Kayak gitu aja teman-teman. Selanjutnya adalah jobs. Nah, jobs di sini itu akan muncul kalau kita
sudah tergabung menjadi kolaborator dari project tertentu gitu. Contoh misalkan di sini ada project yang baru nih, membuat pemetaan kebutuhan katanya ya. Kita tinggal view details. Nah, statusnya kan dia masih new ya. Kita harus konfirmasi job ini. Klik aja progress job. Nah, nanti dia akan ngirimin kita working space-nya, apa yang sudah kita kerjakan. Kita isi aja misalkan Google Drive at YouTube misalkan ya. Kayak gini aja. Terus kita isi deskripsinya kira-kira apa. Terus kita save. Udah kayak gitu aja teman-teman. Tinggal nanti statusnya ini dia akan menjadi review. Nah, review ini akan dilihat oleh owner di bagian manage job teman-teman. Contohnya kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi aplikasinya bakal kita bikin itu kayak gini. Kita akan bikin pakai Node.js, kemudian Express, kemudian MongoDB, dan yang terakhir untuk front end-nya itu kita bakal bikin pakai React dengan TypeScript. Jadi kita langsung mulai aja. Pertama, teman-teman harus pastikan dulu bahwa versi Node.js yang dipakainya adalah udah 22.12 alias versi Node.js yang terbaru ya. Jadi teman-teman bisa lakukan update dulu, silahkan, kemudian restart dulu perangkatnya, baru kita bisa mulai lagi. Selanjutnya kita tinggal bikin aja folder utamanya, misalkan project management, kemudian kita masuk ke folder tersebut, kayak gini. Kemudian kita bikin satu folder namanya API. Kita masuk ke API, kayak gini ya. Kalau udah, kita bisa bikin kayak gini. npm init min-y. Nah, kita inisialisasi dulu projectnya teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa install yang lainnya kayak gini. Pertama yang akan kita install itu adalah Express ya, kayak gini. Kemudian bcrypt, bcr, ypt, nah kayak gini ya. Kemudian cookie parser, kemudian .env, kemudian course, kemudian joy. Untuk validasinya nanti jangan lupa JSON Web Token kayak gini. Kemudian kita akan install Mongoose. Nah, kita enter aja teman-teman. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oh, satu lagi lupa teman-teman. Kita akan install yang namanya Nodemon. Tapi skopnya kita lokal aja. Jadi kayak gini, npm i min-d nodemon. Nah, kayak gini. Udah teman-teman. Kita tinggal clear. Kemudian kita tinggal buka di dalam Visual Studio Code-nya. Pertama yang harus kita konfigurasi itu di bagian package JSON. Nah, di sini JavaScript yang akan kita pakai itu ya, kita pakai yang tipenya modul teman-teman. Jadi nanti bedanya itu ketika kita manggil sebuah library, perintahnya adalah import. Kalau teman-teman pakai CommonJS, nanti perintahnya adalah require. Nah, kemudian dari sini kita bikin folder baru teman-teman. Namanya adalah src. Isinya ada misalkan main.js kayak gini. Udah. Balik lagi ke package JSON ya. Kita bikin di sini script untuk runningnya kayak gini. Jalaninya kan pakai Nodemon ya. Jadi kita masuk ke src. Nama filenya adalah main.js. Kayak gini aja. Kalau udah, kita bisa close. Kemudian di sini kita bisa kayak gini. Import express from kayak gini. Kemudian kita bikin kayak gini. Kemudian kita bisa bikin kayak gini sekarang. Const port. Nah, portnya itu diambil dari .env kan. Kita panggil dulu .env-nya di sini. Import .env. Nah, kayak gini. Kemudian di dalam folder utama ini kita bikin file baru namanya .env. Nah, kemudian kita bikin aja misalkan port sama dengan 3000. Udah kayak gini. Nanti di sini kita bisa panggil nilai portnya dari .env kan.
Caranya kayak gini, proses titik env, lalu nama env-nya apa? Nama key-nya apa? Kan port ya. Kayak gini. Kalau nggak ada, kita isi defaultnya adalah 3000 kayak gini. Kemudian tinggal gini aja, app listen port. Nah, kita pakai asynchronous function. Misalkan perintahnya, keterangannya adalah server is running in port, misalkan kayak gini ya. Nah, kita backtip kayak gini. Udah. Tinggal kita jalanin nih pakai npm run dev. Nah, pastikan teman-teman udah jalan juga seperti ini ya. Sampai di sini saya rasa untuk API-nya kita udah bisa selesai dulu. Kita akan bikin untuk front end-nya sekarang. Caranya itu teman-teman balik lagi di terminal ya. Di terminal yang tadi, kita kembali ke satu folder di belakangnya. Kayak gini. Nah, di sini kita tinggal bikin kayak gini. npm create feed latest kayak gini ya. Nama projectnya misalkan client atau front end, sama aja teman-teman. Yang akan kita pilih adalah React. React-nya kita pakai TypeScript ya. Yang pertama, udah, kemudian kita masuk ke CD client kayak gini. Kemudian kita buka di dalam Visual Studio Code. Pertama kita jalanin npm install kayak gini. Tunggu sampai prosesnya beres. Kemudian jalanin npm run dev. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal panggil nih localhost ini di browser. Nanti tampilnya kayak gini teman-teman. Kali ini komponennya itu kita bakal pakai namanya setcn. Nah, ini ya. Kita masuk ke dokumentasi, kemudian pilih instalasi, tapi bagiannya fit. Installnya itu kita tinggal yang ini. Nah, kita tinggal copy, kita paste di sini. Cuman teman-teman perhatikan jangan lupa kita mainnya di client, bukan di API ya. Kita install aja. Oke, mantap. Kemudian di bagian src index css ini, nah kita copy ini nih. Kita di src masuk ke index css. Ini Ctrl A, paste aja jadi kayak gini. Kemudian selanjutnya di bagian tsconfig.json kita copy bagian ini. tsconfig.json. Nah, di sini ya, kita kasih koma kemudian paste. Terus di sini di bagian tsconfig.app kita copy bagian ini, simpan di dalam compiler options. Berarti di sini kan. Nah, di dalam compiler option ya. Kita kasih koma sini, kemudian paste. Nah, kemudian kita jalan ini, install yang ini. Kita paste aja, eksekusi. Kemudian di feed config-nya, kita copy aja semua. Masuk di sini. Nah, kita ganti kayak gini. Udah beres. Selanjutnya kita install bagian setcn-nya teman-teman di sini ya. Paste lagi. Nanti dia tanya kira-kira base color-nya mau apa. Ambil aja yang netral atau bebas, terserah teman-teman sukanya yang mana. Nah, nanti dia akan mengupdate CSS variabel di dalam index CSS katanya kan. Jadi nanti CSS indeksnya bakal jadi kayak gini teman-teman. Oh, sip ya. Mantap. Kemudian kita sekarang tinggal tes aja setcn-nya itu udah berfungsi atau enggak. Kita install komponen. Yang kita install adalah button. Intermezzo teman-teman.
Perbedaannya SAT-CN dengan komponen Tailwind yang lain, kalau komponen Tailwind yang lain itu kan begitu kita install, semua komponennya itu akan diinstalkan ke project kita. Maka ketika kita tidak butuh satu komponen tersebut, tapi tetap gitu, secara konsumsi memori, project kita pasti nambah besar. Tapi kalau SAT-CN ini, tergantung dari komponen yang kita install aja gitu. Jadi memorinya jauh lebih efisien. Tapi minusnya adalah setiap kali kita mau pakai komponen, ya kita harus install kayak gini teman-teman. Kalau udah, kita paste kemudian jalanin. Jangan lupa kita npm run dev lagi ya. Kita buka lagi di browser. Nah, dia jadi kayak gini sekarang. Nggak jadi soal. Kita masuk ke app.tsx. Yang ini nih. Oke. Kita rough aja kayak gini. Terus kita panggil buttonnya yang tadi. Hasil dari SAT-CN-nya. Misalkan kayak gini, kita cek ya. Nah, kalau udah warna hitam seperti ini, artinya SAT-CN-nya itu udah terinstall teman-teman. Kita juga bisa ganti variannya, misalkan warnanya mau merah itu destruktif. Nah, sesimpel itu aja pakai SAT-CN. Mantap ya. Yang terakhir itu, persiapan untuk React, kita install yang namanya React Router DOM. Supaya nanti si React kita itu bisa pindah-pindah halaman teman-teman. Nah, caranya di sini aja. Yang ini ya. Kita eksekusinya di sini. Kita matiin dulu, kemudian kita paste. Oke, nah nanti yang akan kita pakai itu adalah bagian declarative mode kayak gini teman-teman. Caranya itu kita copy aja bagian ini. Nah, kita mainnya di file main.tsx. Di sini ya. Ininya kita paste di sini. Kayak gini. Kemudian ininya kita copy juga. Di sini karena dia TypeScript, kita harus kasih tahu kira-kira tipenya apa gitu. Kayak gini. Kemudian tambah ini di sini. Nah, ininya kita isi pakai root. Kayak gini teman-teman. Kemudian si browser router ini kita pakainya di sini. Menggantikan yang stretch mode ini. Nah, pakai browser router. Kemudian kita bikin aja root baru. Roots. Nah, ini ya. Yang kelasnya itu dari React Router. Root. Kayak gini aja. Udah. Stretch mode-nya kita hapus. Kita tes. Nah, jalan teman-teman. Maksudnya jalan adalah sekarang kita bisa bikin lagi nih di sini misalkan URL baru. Tes umpamanya ya. Kita isi pakai kayak gini aja. Misalkan H1, halo ini tes. Sekarang kalau saya slash tes, dia jadi kayak gini. Sip, mantap ya. Oke teman-teman, di video kali ini berarti kita udah sukses nge-install API kita pakai Node.js dan yang lain-lain. Kemudian juga kita udah berhasil menginstal React-nya sebagai front-end menggunakan React Router DOM. Nah, tinggal nanti di video berikutnya kita akan bikin fitur pertama yaitu autentifikasi terlebih dahulu. Stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.